Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 teori produksi yang terdiri dari saya sendiri yaitu Nur Evisra Kotsar. Saya Ferdan Nurlena. Saya Edwan Ripaldo. Saya Nyimas Nadila Nurfarisa. Saya Ahmad Periadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan suatu kegiatan observasi mengenai teori produksi pada toko super bakery di era new normal. Sebelum melakukan kegiatan observasi, kita harus mengetahui dulu apa itu teori produksi, yang akan dibacakan oleh Edwan Ripaldo. Baiklah, teori produksi merupakan teori yang menjelaskan dan menganalisa segala hal yang berkaitan dengan masalah biaya produksi dan tingkat produksi yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi seorang produsen. Serta juga menjelaskan mengenai kombinasi dari faktor-faktor produksi yang diwajibkan memang harus dipilih oleh seorang produsen supaya tujuan untuk mencapai laba atau keuntungan yang besar atau maksimal dapat dipenuhi. Adapun tujuan pembuatan video observasi dari teori produksi yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi kegiatan produksi di super bakery pada era new normal. Selain itu, bertujuan untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester Ekonomi Mikro dengan dosen pengampuh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Super Bakery and Cake Shop bersama ownernya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan kakak siapa? Kak Nur. Kak Nur. Kak Nur. Oh iya, perkenalkan saya Nur juga, Kak. Iya. Ya, kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, sedang menjalankan observasi seputar teori produksi mengenai Super Bakery. Boleh diceritakan dulu, Kak, awal mulanya perkembangan cake ini, usahanya? Awal mula mau usaha atau sama lain? Awal mula usaha boleh? Yo. Apa dari rumah atau langsung terjun ke... Intinya ya memang karena basicnya itu kan orang rumah yang ini, berarti memang ya pengen usaha roti baik gitu karena itu aja. Lalu dari kapan nih, Kak, mulanya nih, Kak? Kalau di sini sih dari 2019, cuma kalau dari cabang-cabang kami itu dari 2015 sudah ada gitu. Jadi ini udah memiliki banyak cabang ya, Kak, ya? Gitu. Untuk awal mulanya nih, Kak, pegawainya ada berapa kalau boleh tahu? Kalau pertama sih cuma kita kan berdua sama pegawainya 3 pertama kali buka itu. Jadi kasih risiko yang bikin 2 dibantu sama kita gitu pertamanya itu. Kalau boleh tahu untuk modal awalnya gitu, Kak, dari modal bersihnya aja nih, misalnya bahan-bahannya gitu, terlepas dari alat-alatnya. Oh, kalau modal sih kalau kita belanja itu minimal ya 20 lah kalau belanja pertama. Ya. Untuk alat-alatnya, oh iya, untuk alat-alatnya sendiri, Kak? 300-an lah. Gitu. Lumayan ya. Kalau boleh tahu alat yang digunakan itu apa aja, Kak? Ada oven pasti kan, mixer. Itulah yang alat utama itu, oven sama mixer. Lain-lainnya kan mesin roti potong tawar, lainnya kan manual itu. Untuk penyimpanan bisa kulkas misalnya gitu ya, Kak. Untuk biaya packagingnya sendiri, Kak, kira-kira berapa, Kak? Untuk packagingnya seperti kotak, plastik, desain seperti ini? Mahal juga sih. Kalau kita kan pesannya dari Jawa soalnya kan pakai truk, jadi bisa sampai 50-40 jutaan sekali datang itu. Soalnya kan memang banyak itu. Kalau untuk plastik sekitar 10 jutaan sekali datang itu. Di 2019 kan kita dihadapkan dengan pandemi ini, Pak. Bagaimana, Pak, kondisi perekonomian atau produksi di Super Bakery ini, Pak? Kalau pas Covid itu memang kita itu omset itu memang turun 50%. Memang itu kayak semua usaha itu yang makanan itu kan kayak mau berhenti lah, tapi kita bercoba untuk bertahan. Jadi bikinnya ya cuma misalnya biasanya 10 kita bikin 5 gitu. Misalnya itu baik. Dikurangi. Untuk pegawainya sendiri dikurangin? Kita enggak dikurangi. Apakah masih dapat untung atau walaupun kurang sedikit? Kalau pas Covid nggak ada untung. Cuma kita makan baik, bayar karyawan ini baik itu. Tetap berjalan ya, Kak, ya? Selama 3 bulan lah, kurang lebih. Ini Pak, bagaimana keadaan produksi pada bakery ini di daerah-era new normal seperti sekarang ini? Apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap produksinya? Dari pandemi mau masuk ke kembali itu. Normal lagi. Tidak ada perubahan sih, cuma biasa aja gitu. Cuma lebih banyak aja gitu biasanya.
10 jadi 20 gitu. Biasanya 5 jadi 10 itu pasti ada, ini kan sudah normal ini namanya kan, jadi sudah nggak ada Covid, itu sudah biasa lagi. Berarti untuk pertambahan produknya itu berarti memerlukan pekerja tambahan gitu ya kan. Kalau boleh tahu sekarang nih udah berapa pekerjaan? Kalau di sini 8. Yang awalnya tadi cuma bertiga jadi 8 ya. Oke. Mau nanya, kalau satu pegawai itu menghasilkan berapa roti? Udah nggak bisa di itu ya. Berarti kita kerjakan satu tim. Jadi nggak bisa satu orang sekian itu nggak bisa. Berarti kita produksi aja gitu. Misalnya sore habis berarti produksi lebih banyak. Kalau sore masih banyak berarti sedikit gitu Pak. Itu mengalir aja gitu. Oke, berarti ini tergantung dari pembelinya gitu ya. Oke. Mungkin bisa kita perkirain satu orang itu bisa menghasilkan 5 sampai 10 loyang kali Kak ya? Pasti bisa. Iya. Satu orang bisa mencapai 5. Berarti kalau 8 orang berarti bisa 40 loyang. Ya satu ya. Izin nanya juga ya Pak, kalau di toko ini untuk memproduksi kuenya itu berapa kali Kak? Apa misalnya sehari dibuat langsung banyak atau bagaimana? Tergantung sorenya gitu. Kalau habisnya banyak, ini punya banyak. Pasti setiap hari kita produksi, soalnya kita kan rotinya 3 hari sudah nggak dijual lagi. Karena tanpa pengawet, jadi 3 hari sudah. Itu ada Mas. Pak, kalau boleh tahu gaji pegawainya berapa ya? Siapa? Perkiraan aja. Kalau gaji kan dia ngikut skill kan. Kalau dia skillnya sudah ini pasti ya ini gaji. Di atas UMR ada? UMR ada. Tapi ada juga yang enggak, cuman tergantung skill mereka. Kalau UMR sini 3 juta, ada yang lebih. Baik, untuk umumnya itu untuk pegawai seperti kasir atau penjaga toko itu mungkin lebih rendah, bisa 2 sampai 3 juta ya Pak. Kalau untuk pembuat itu kan memerlukan skill berarti bisa sampai 5 juta, 6 juta gitu ya Kak ya. Oh, 4 sampai 4 juta nih. Untuk solusinya nih yang dari pandemi tadi ke era new normal ini, ada nggak tuh solusi atau tips-tips untuk mempertahankan ini? Solusinya ya kita tawakal sama ikhtiar baik gitu aja. Ya kita berarti mantap aja gitu. Yang penting jual aja gitu. Iya kita ya gitu. Kak, ini melakukan promosi Pak melalui sosial media atau melalui iklan? Ada juga sih lewat radio, tapi sekarang sudah enggak itu lewat Instagram itu ada juga ya. Radio Indralaya FM. Berarti kita juga menggunakan media sosial ya untuk sarananya, oke? Oke, mungkin itu aja Kak hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Oke ya. Semoga makin sukses dan lancar. Semoga semakin berkembang juga. Oke. Terima kasih Kak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tersebut, kami sempat menanyakan tentang tenaga kerja dan hasil produksi dari data yang diberikan. Dapat diketahui bahwa dengan menambah faktor produksi tenaga kerja untuk memproduksi sejumlah roti dan kue, maka hasil yang diperoleh akan meningkat. Dengan demikian, kita dapat memisahkan datanya sebagai berikut. Baiklah, untuk data mengenai teori produksi dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami akan menyajikannya dalam bentuk tabel berikut ini. Dalam tabel tersebut, ditunjukkan bahwa produksi total yang ditunjukkan pada kolom 2 mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, lalu 3 menjadi 4. Maka dalam keadaan ini, kegiatan produksi mencapai tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap pertambahan tenaga kerja menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai tenaga pekerja sebelumnya. Dalam analisis ekonomi, keadaan ini dinamakan sebagai produksi marginal tenaga kerja yang semakin bertambah. Data pada kolom 3 yaitu data produksi marginal pada tahap pertama yang menggambarkan keadaan tersebut. Apabila tenaga kerja ditambah dari 4 menjadi 5, kemudian 5 menjadi 6, kemudian 6 menjadi 7, dan 7 menjadi 8, maka produksi total tetap bertambah, tetapi jumlah pertambahannya semakin lama, semakin sedikit. Maka dalam keadaan ini, produksi mencapai tahap kedua, yaitu keadaan di mana produksi marginal semakin berkurang. Maksudnya, setiap pertambahan pekerja akan menghasilkan tambahan produksi kurang daripada tambahan produksi pekerja sebelumnya. Pada tahap ketiga, pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total, yaitu produksi total berkurang. Pada waktu tenaga kerja bertambah dari 7 menjadi 8, produksi total masih mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1 unit. Akan tetapi, apabila satu lagi tenaga kerja ditambah dari 8 pekerja menjadi 9 pekerja, produksi totalnya menurun. Produksi total berkurang, lebih lanjutnya apabila tenaga kerja menjadi 10 dan produksi marginalnya menjadi minus. Jika dibentukkan menjadi kurva, maka kurvanya akan seperti berikut. Dengan demikian, peningkatan hasil ini akan berjalan terus hingga mencapai kombinasi faktor-faktor produksi yang paling tepat, yaitu pada waktu diperoleh tambahan hasil yang tertinggi. Jika hal ini sudah tercapai, maka penambahan tenaga kerja selanjutnya justru akan mengakibatkan penambahan hasilnya menjadi semakin menurun, atau bahkan tingkat tidak memberikan hasil sama sekali dan akhirnya menjadi negatif. Baik teman-teman, itu tadi hasil observasi kami seputar Super Bakery. Selanjutnya kami akan memberikan 5 solusi dari kasus sebelumnya. Yang pertama ialah ikhtiar dan tawakal. Yang kedua yaitu bisa melalui promosi, melalui media sosial yang kita punya seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Yaitu kita bisa memanfaatkan alat teknologi seperti melalui iklan di TV, radio, dan sebagainya. Selanjutnya itu kita bisa menyebarkan informasi melalui mulut ke mulut. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan poster dan pamflet. Baik, itu tadi merupakan 5 solusi. Dan selanjutnya kami akan membacakan slogan kami, yaitu kondisi tak menghambat produksi. baik, itu tadi merupakan akhir dari video kami. Terima kasih. Maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.